Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah alam semesta memutuskan kebesaran Tuhan. Dan biarlah jemaat Tuhan saat ini kita juga akan meninggikan namanya dengan segenap hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Haleluya.
Tuhan yang siap memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya, karena kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita dan selalu baru setiap pagi. Haleluya. Oleh sebab itu, katakan bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Dialah Allah yang berkuasa dan pemilik hidup kita. Haleluya, Dia tidak tertandingi. Amin. Pada siapa
kita yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Tidak ada lagi ketakutan dalam kehidupan kita kalau kita tetap beriman dan bersandar kepada Dia. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab semua rencananya adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu katakan, aku mau bersyukur Bapa buat kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupanku dan selalu baru dalam kehidupanku. Oleh sebab itu mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang
karuniamu Tuhan, buat pertolonganmu Tuhan, buat kesempatanmu untuk kami boleh sama-sama beribadah Tuhan, memuji Engkau dan mendengarkan sabdamu Tuhan. Kami mau buka telinga kami, buka pikiran kami, buka hati kami Tuhan, untuk terima kebenaran firman-Mu, agar benih firman-Mu tertanam di dalam hati kami, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji syukur pada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang saya beri judul Jejak Iman. Setiap tindakan adalah buah dari kepercayaan atau pertarungan iman kita. Dari anak-anak sampai orang dewasa, secara disadari atau tidak disadari, setiap tindakan itu berdasar dari apa yang kita percayai. Anak sekolah itu percaya. Kenapa mereka belajar? Karena mereka percaya kalau tidak belajar mereka tidak akan naik kelas. Kenapa orang dewasa bekerja? Karena dia juga percaya kalau dia tidak bekerja maka tidak akan ada pemasukan untuk makan dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ya, sebenarnya semua tindakan ini secara disadari atau tidak disadari. Nah, menyelesaikan masalah pun sama, berdasarkan apa yang kita percayai. Contoh, ada tukang pajak datang, kita percaya oh kalau disogok aman ya. Sebenarnya itu disadari dan tidak disadari. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman atau dibilang ateis atau agnostik? Dia sebenarnya juga sama. Dia percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia juga percaya bahwa percaya Tuhan itu tidak masuk di akalnya dan tidak ada gunanya. Jadi semua tindakan ini secara disadari berdasarkan kepercayaan kita. Nah, pertarungan iman ini atau kepercayaan kita meninggalkan jejak yang dilihat, disaksikan, dan diamati oleh orang sekitar. Dan seperti dua sisi koin, mendatangkan sukacita atau duka cita bagi hatinya Bapa. Jadi apa yang kita lakukan itu entah mendatangkan sukacita atau duka cita, tergantung apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan, apa yang kita katakan. Terutama orang-orang yang paling dekat, keluarga, anak, yang satu rumah. Kalau enggak punya anak enggak masalah, enggak ada hubungannya. Yang penting apa yang kita lakukan semuanya pasti meninggalkan jejak. Terutama kalau anak-anak ini, ya kita hidup itu harus meninggalkan jejak, bukan cengkraman tangan. Kalau kita cengkram anak itu, dia tidak akan bertumbuh dengan sehat. Sama dengan pohon. Pohon itu kita cukup siram, kasih pupuk. Kalau kita cengkram tanaman itu, dia akan jadi bonsai. Tidak sehat pertumbuhannya. Jadi kehidupan kita itu harusnya meninggalkan jejak, bukan cengkraman tangan. Nah, di dalam Amsal 13 ayat 22 dikatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini secara tekstual, kata warisan itu berupa harta, materi. Tetapi pemahaman dan penafsiran ayat ini tidak boleh bukan sekedar warisan harta berupa materi ya. Tetapi harus tata cara mengelola harta juga diwariskan kepada keturunan atau orang di sekitar kita yang kita percayai. Tidak sedikit
pewaris itu gagal mempertahankan kekayaan orang tuanya. Ada banyak ya kasus di Indonesia ini gagal ketika anaknya yang meneruskan. Nggak usah jauh-jauh, di Keraksan ini juga banyak. Buka usaha warung rame, yang meneruskan terus anaknya, jadi nggak enak kan, banyak kayak gitu. Itu contoh simpel. Nah, bangsa Israel pun demikian. Bagi Israel lebih baik mewariskan kemampuan untuk bekerja daripada harta. Itu budaya sana. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf kepada Yesus. Makanya Yesus sangat dikenal sebagai tukang kayu dan anak seorang tukang kayu. Jadi bukan, oh Yesus itu bukan orang yang punya mebel, bukan. Tapi tukang kayu. Dikenal pekerjaannya, bukan hartanya. Jadi penafsiran ayat ini berupa materi juga berupa tata caranya. Yang penting itu cara mengelola materinya. Nah, pikirkanlah tentang jejak iman apa yang kita tinggalkan karena kita sedang melakukannya setiap hari. Dan ini tidak bisa dihapus. Waktu saya lihat ikut seminar parenting, si pembicaranya bilang, kalau sudah satu kali salah, sudah berikut-berikutnya akan sulit memperbaiki, tapi bisa. Karena kita tidak punya penghapus untuk menghapus jejak itu. Jejak itu tidak bisa dihapus. Jadi para orang tua harus berhati-hati ketika menghadapi masalah di hadapan anak. Karena anak itu meniru. Guru juga sama. Para pemimpin atau pemilik toko usaha sama. Itu akan dilihat oleh karyawannya. Oh, dulu bosku caranya gini. Makanya aku harus gini. Itu lama-lama turun-temurun tidak selesai permasalahan itu. Kita jadi bagian pewaris dosa. Dan itu jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena itu dosa antar generasi. Wah, jahat sekali itu. Makanya di Israel, kalau di Muslim ya, dikenal itu ada namanya kalimat syahadat. Ya. La ilaha illallah dan seterusnya itu ya. Israel juga sama, punya kalimat syahadat. Ulangan 6. Sema Israel, ya, Allah itu Esa, ya, sampai bawahnya. Ya. Dan di situ lanjutannya adalah bapak-bapak itu harus mengajarkan kepada anak-anaknya. Jadi pentingnya adalah kita mewariskan apa ke orang di sekitar kita. Jejak apa yang kita tinggalkan? Jejak yang baik atau yang tidak baik? 2 minggu lalu kita belajar bagaimana uang itu bisa mempengaruhi karakter. 1 minggu lalu kita belajar waspada dengan jerat. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita peduli dan apa yang kita tinggalkan kepada orang-orang di sekitar kita untuk mentransfer nilai-nilai, mentransfer iman kita. Nah, yang pertama melalui teladan. Melalui teladan ini kita harus wariskan melalui teladan. Teladan dalam mengambil keputusan ya, dan bertindak harus didasari ketepatan kepada firman Tuhan. Ya. Kalau kita minta anak kita rajin beribadah, tapi orang tuanya sendiri masih bolong-bolong, yang kita wariskan adalah kemunafikan. Papa nyuruh aku ke gereja tapi papa sendiri enggak. Males, bolong-bolong. Enggak ada teladannya. Kita mewariskan apa? Kemunafikan. Dan kalau itu kita tidak hentikan, dia akan mewariskan lagi kepada anaknya. Turun terus. Ini dosa yang sangat jahat bagi Tuhan. Karena kita mewariskan yang namanya dosa.
Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan di dalam Yohanes 13 ayat 15, dia mengatakan begini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Paulus juga sering bilang, turutilah teladanku. Ya. Di dalam Ulangan 6 ayat 7 juga, bapak-bapak itu mengajarkan kepada anak-anaknya berulang-ulang, berkali-kali. Di dalam Ulangan 32 ayat 7, di sini dikatakan, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuanya, maka mereka mengatakannya kepadamu. Kata tanyakanlah di sini, kalau dilihat bahasa Ibraninya itu bukan sekedar cuma tanya gitu, enggak ya. Tapi harus memohon dengan bersungut-sungut. Artinya kita sebagai generasi yang di bawahnya tanya. Jadi kita balik posisinya. Kalau orang tua kita atau orang di sekitar kita tidak meninggalkan jejak, kita yang aktif untuk tanya. Beberapa waktu yang lalu saya ikut seminar sejarah penebusan. Dan itu berseri Bapak Ibu, ada 5 atau 6 hari ya. Itu berdasarkan dari buku yang ditulis oleh seorang pendeta dari Korea ya. Saya beli bukunya, ada 11 seri ya, 11 tebal-tebal. Bagaimana orang tua itu mewariskan imannya kepada anaknya, dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Tentu harus ada pertolongan Tuhan ya. Nanti ya kita akan lihat bagaimana kita harus bergantung dengan Tuhan ya. Sorry, ini teksnya salah. Harusnya yang kedua adalah melalui komunikasi ya. Jadi di dalam Ulangan 6 ayat 7 tadi dikatakan bapak-bapak itu harus mengajarkan kepada anak-anaknya. Jadi perintah ini menjadikan bapak-bapak itu seharusnya cerewet dan peduli sama anak-anaknya. Umumnya kan di Indonesia enggak. Mendidik itu urusannya mama. Ini yang keliru. Harusnya tugasnya bapak-bapak. Jadi bukan ibu-ibunya yang cerewet. Kalau di Indonesia kan gitu, ibu-ibunya cerewet ya. Sampai bapak-bapaknya pegel, ini istriku cerewet ya. Cerewet sekali. Ya kenapa ya? Karena kamu tidak cerewet gitu. Di Israel itu turun-temurun mengajarkan seperti itu Bapak. Alkitab kita yang paling tua itu ya, Kitab Kejadian itu ditulis sekitar 1400 sebelum Masehi. Jaraknya ya, dari penulisan Kitab Kejadian itu sampai mundur ya kepada penciptaan itu sekitar 3.500 tahun. Panjang. Artinya selama 3.500 tahun tidak ada tulis menulis. Adanya apa? Komunikasi, ngomong. Kenapa zaman dulu belum ada nulis? Dan Musa pun ketika nulis Kitab Kejadian, 5 kitab awal kita itu ditulis Musa. Itu pun ditulis di daun Bapak, bukan di kertas. Jadi mereka lebih mempertahankan komunikasi daripada tulisan. Karena itu lebih ngena ya, ada feel-nya. Kita kalau ibadah online gini kan enggak enak. Tapi kalau kita bisa ngobrol, bisa ketemu jauh lebih enak. Dan itu dipertahankan sampai hari ini Bapak Ibu. Kalau saya belajar teologi ya, itu memang berdasarkan Alkitab ya. Berdasarkan Alkitab, berdasarkan apa yang tertulis, berdasarkan apa yang ditulis di buku sejarahnya Israel. Tapi salah satu dosen saya, kamu harus coba sekali-sekali ke sana ya. Ada tradisi lisan di sana yang turun-temurun itu, tidak ditemukan di tulisan manapun. Di situ jauh lebih banyak
Karena mereka lebih suka berkomunikasi. Jadi wariskanlah informasi yang benar Bapak Ibu. Contoh, nak, teman papa bisnis yang ini baik. Kamu kalau nanti meneruskan bisnis apa, jalin sama ini. Yang ini jangan. Yang ini tidak baik. Jangan jalin hubungan dengan ini. Oh, yang ini baik di bidang ini, kamu harus. Nah, seperti itu Bapak. Jadi ada pengalaman yang kita transfer ke generasi di bawah kita. Tentu kita harus punya banyak pengalaman dulu. Kalau kita tidak punya pengalaman, apa yang mau diwariskan? Banyak pengalaman juga tidak menjamin. Kenapa? Karena permasalahan warisan iman, jejak iman ini bukan soal banyaknya pengalaman, tapi seberapa nilai, seberapa banyak pelajaran yang kita bisa petik dari situ. Kalau banyak pengalaman tapi tidak belajar apa-apa juga buat apa? Tapi seberapa banyak pelajaran yang kita bisa wariskan ke orang di sekitar kita. Dan ini ada hambatan. Yang pertama adalah tekanan. Ada banyak permasalahan yang kita hadapi. Tekanan dalam hidup itu tidak terhindarkan. Tetapi hidup di dalam tekanan itu pilihan. Masalah boleh datang, tapi kalau kita mau hidup di bawah masalah terus, itu pilihan. Mau atau tidak, keputusan di tangan kita. Tekanan itu bisa datang dari diri sendiri. Terlalu khawatir. Duh, nanti kalau aku ndak ada, anakku nanti gimana? Bisnisnya gimana? Nanti dia tinggalnya di mana? Nanti dia menikah sama siapa? Terlalu khawatir. Akhirnya overthinking, ndak bisa tidur. Habis ndak bisa tidur, ya mau ndak mau cari obat tidur. Sulit sudah, kalau sudah minum obat tidur sulit lepas. Terlalu overthinking, akhirnya hidup di dalam tekanan. Wah, ini ndak enak ya. Saya pernah ketemu orang itu, kalau ndak minum obat tidur ndak bisa tidur, bro. Sampai bibirnya putih. Normalnya gitu, putih ya. Gara-gara kebanyakan minum obat tidur. Mikiri kerjaan terus. Tekanan juga bisa datang dari orang lain. Kita dihakimi, kamu masa didik anak ndak bisa gini ya. Anak itu harus diginikan ya. Difitnah. Kita punya dua tangan, ndak bisa tutup mulut banyak orang. Tutup telinga kita, biarkan aja. Orang mau menghakimi, orang mau fitnah, tutup aja telinga. Ndak cukup tangan kita menutup banyak mulut orang. Tutup telinga, ndak usah didengarkan. Tekanan juga datang dari setan. Intimidasi, kutuk. Dan ini dia tidak berhenti ya. Satu-satunya sifat setan yang paling positif kan, dia tidak pernah menyerah. Tidak akan pernah menyerah. Dari generasi ke generasi terus diulang-ulang sama dengan pola yang sama. Kalau kita lihat problem di Alkitab, itu diulang-ulang sama, Bapak. Soal kelaparan, soal hawa nafsu, soal kebanggaan, kesombongan, diulang sampai hari ini sama polanya. Gak ada bedanya dari dulu, sama aja. Tapi yang saya percaya sudah selesai di atas kayu salib. Dosa itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kematian juga sudah diselesaikan dengan kubur yang kosong. Lalu apalagi yang masih kita khawatirkan? Bukankah enak kita menjadi pengikut Kristus karena sudah diselesaikan semuanya? Celakanya kalau kita masih percaya dengan itu. Kalau aku sio kambing, ndak cocok menikah sama sio kodok.
kodoknya beracun, ya, kambingnya rakus. Wah, ini rumah tangganya gimana ini gitu. Lalu kita ajarkan sama anak kita, nak, kamu sio monyet, jangan menikah sama sio babi, nggak cocok. Diajarkan terus turun sampai anak-anaknya. Bapak Ibu, kita ini manusia ya, bukan sekumpulan binatang yang dipengaruhi oleh sio-sio seperti itu. Dulu tempat saya kuliah itu agak naik gini Bapak Ibu. Ya, mau masuk gerbang itu agak naik. Bis kampus itu bisa masuk. Lalu tidak tahu siapa ya, pemiliknya atau bagian manajemennya manggil ahli Feng Shui Bapak Ibu. Oh, ini tidak tepat tanjakannya ini. Gitu Bapak Ibu. Dibikin lebih nanjak gini. Bis itu pas naik gini nyantol Bapak Ibu. Cuman gara-gara Feng Shui. Dan itu bayarnya 300 juta Bapak Ibu. Hanya belani Feng Shui tidak tepat posisinya, bis kampus tidak bisa masuk, orang masuk juga sulit, wing gitu, bisa terbang Bapak Ibu. Cuma belani Feng Shui. Dan itu diteruskan, aduh. Jadi gini Bapak, Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Kita tidak perlu bingung. Sio-sio ramalan, sama di Facebook itu juga sama kan? Upload fotomu ya. Nanti di usia sekian kamu akan punya ini dan itu sama aja. Tidak ada bedanya itu. Ya. Semua sudah diselesaikan. Kita tinggal apa? Fokus. Fokusnya apa? Meninggalkan jejak yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita masih dikungkung dengan seperti itu, kita seperti katak dalam tempurung. Yang tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ada keraguan. Ini wajar Bapak Ibu. Dan sangat wajar. Banyak orang hebat di Alkitab ragu-ragu. Yohanes Pembaptis. Yang lalu Ibu Gembala sampaikan, Yohanes Pembaptis itu sempat ragu. Yesus ini Mesias apa enggak, sampai dia kirim muridnya kan. Tanya, itu benar enggak Mesias? Kurang hebat apa Yohanes Pembaptis? Bapak Abraham, ini bapak orang beriman. Dia pernah ragu, pernah. Kapan ketika dia ragu? Banyak. Waktu di Mesir, waktu Sarai disukai oleh si Raja Mesir, dia bilang itu adiknya, itu ragu-ragu. Waktu diberi janji sama Tuhan, Abraham ragu-ragu. Sarai lama ragu-ragu, ketawa kan. Tapi berikutnya Abraham juga ketawa, tapi ketawanya Abraham itu bukan tertawa keraguan. Jadi sudah selesai ketika Sarah ketawa, sudah Abraham selesai keraguannya. Tuhan meneguhkan kembali imannya kepada Abraham. Bapak orang beriman saja bisa goyah. Tapi apa? Tuhan meneguhkan kembali. Jadi Abraham dan Sarah ini kalau dianalogikan dengan sekarang, sama dengan gini, wah enggak kaya-kaya ini. Gimana ya kalau utang dulu? Gimana ya kalau pinjem dulu? Kan sama Sarah juga gitu. Tuhan janji punya keturunan. Sedangkan aku sudah mati haid, bukan menopause, itu menostop sudah tidak ada lagi jalannya sudah. Menostop bukan menopause, stop, bener-bener stop, tidak ada. Pinjem dulu rahimnya Hagar. Sama orang utang juga gitu. Bukan berarti ini tidak boleh utang ya, bukan. Ya. Ada banyak pekerjaan yang harus utang. Utanglah kalau memang perlu, tapi kalau tidak perlu jangan, karena ini mental. Papaku dulu utang sini, utang situ. Kita tidak kasih tahu kenapa kok harus utang. Ya, akhirnya anaknya punya mental tukang hutang. Akhirnya utangnya di mana-mana, wah sudah, ya.
nggak bisa bayar. Sebenarnya untuk mengingkari iman kepada Tuhan, kita tidak perlu menghujat Tuhan. Kita ragu-ragu saja, lalu kita berusaha dengan kekuatan sendiri, itu sudah mengingkari iman kita kepada Tuhan. Sarah kan demikian. Ketika Tuhan janji, kamu akan jadi bapak bangsa yang besar. Lalu Sarah ragu-ragu. Suamiku, pinjamlah rahimnya Hagar. Ya. Usaha sendiri kan. Itu sudah menghujat Tuhan. Dengan kekuatan kita. Lalu ada kurangnya pengetahuan, dan ini tidak wajar. Sangat tidak wajar. Kenapa? Karena orang Kristen itu kalau percaya, ya, percaya sama firman Tuhan, dia pasti belajar, dia pasti baca. Kalau dia tidak baca, dia tidak belajar, dia bukan orang percaya. Bagaimana bisa dikatakan percaya? Baca aja enggak, percaya ada? Tidak. Mungkin Sarah, ya, Sarahnya Abraham, waktu Ismail lahir, dia berkelakar. Tuh kan, lahir anaknya. Wah, ini mujizat Tuhan, ini pasti dari sini, mungkin gitu. Mungkin seperti itu Sarah. Sama kita juga. Ketika kita langgar firman Tuhan, enggak apa-apa lah. Bohong-bohong sedikit enggak apa-apa. Tuh kan dapat uang, loh kan Tuhan berkehendak. Nah ini yang kurang pengetahuan Bapak Ibu. Itu mujizat Tuhan. Nah ini, satu hari ada seseorang enggak punya duit. Tiba-tiba di dalam hatinya bilang, kamu pergilah ke toko, beli kebutuhanmu di sana. Dia pergi ke toko, dia beli kebutuhannya, tidak bawa duit. Beriman kepada Tuhan. Ya. Giliran dia bayar, ada dompet jatuh di bawah, punya orang depannya. Orang depannya tidak tahu pulang. Dia bilang, ini mujizat dari Tuhan. Kok mujizatnya kesialan orang lain Bapak Ibu? Orang yang di depannya itu pulang bingung. Di sini bilang, itu mujizat. Nah ini Bapak Ibu. Mujizat itu bukan kesialan orang lain, tapi itu intervensi dari Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang bertindak Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya sombong. Dia merasa tidak butuh Tuhan. Kerja dengan, siang jadi malam, malam jadi siang. Anaknya lihat, papaku rajin kerja. Bagus. Rajin bekerja bagus, tapi lupa Tuhan, sangat tidak bagus. Saking rajinnya bekerja, lupa sama Tuhan. Itu yang kita wariskan ke orang sekitar kita. Kalau mau kaya, kerja sekeras mungkin. Minggu jadikan hari Senin. Kalau bisa Senin terus. Nggak ada hari Sabtu, hari Minggu, nggak ada. Senin semua hari itu. Ya. Karyawannya diteter ya. Harus kerja pagi, siang, sore, malam semua terus. Ya. Kalau perlu malam itu buka 24 jam. Wah ini bukan lagi Romusa Bapak Ibu. Lebih jahat dari Romusa zamannya Jepang dan Belanda dulu Bapak Ibu. Lebih parah. Ya. Gini Bapak Ibu, Tuhan itu sudah atur berkat. Berkat itu Tuhan yang kasih. Kalau kita kejar mati-matian, ini kan Tuhan ngasih berkat. Kita kejar mati-matian, enggak ketemu papasan. Karena kita kejar. Tuhan itu sudah ngasih kok, papasan enggak ketemu. Karena kita kejar. Minggu enggak ke gereja, tapi kerja bisa. Ini yang salah. Nggak akan ketemu dengan yang namanya berkat Tuhan kalau kita kejar.
Ternyata kita ngejarnya alamat palsunya Ayu Ting Ting, salah alamat berkatnya. Nggak ketemu. Akhirnya ya nggak akan bertahan lama. Tuhan juga sudah atur kebahagiaan kita. Tuhan juga sudah atur semuanya, Bapak Ibu. Kita mau bahagia ngapain? Jalan-jalan, ngelencer ya. Menyalurkan hobi, macam-macam kan. Ada banyak kita salurkan hobi ya. Tuhan sudah atur. Hari Minggu rela tidak ke gereja demi makan-makan sama teman-teman. Nah ini. Hanya karena kebahagiaan yang fana ini, kita tinggalkan kebahagiaan yang kekal ini. Itu orang sombong, Bapak Ibu. Yang sebenarnya mungkin tidak disadari. Orang sombong itu kan bukan sebenarnya aku Tuhan, bukan. Aku tidak butuh Tuhan, itu sudah sombong, Bapak. Sama dengan keturunannya Abraham. Yakub, dia dilahirkan jadi anak bungsu. Sedangkan zaman itu kan hak kesulungan itu paling utama. Gimana caranya supaya jadi anak sulung? Tipu ayahnya. Saya yakin kalau waktu itu Ribka tidak menyuruh Yakub untuk menipu Ishak, hak kesulungan tetap akan dimiliki oleh Yakub. Karena sudah berjanji Tuhan sejak dalam kandungan. Tidak mungkin Tuhan lupa. Jadi Bapak Ibu, jejak iman yang sempurna adalah jejak Tuhan itu sendiri. Yang tersurat di dalam Alkitab yang utuh. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Bagian kita adalah mempercayainya. Iman itu butuh bukti. Percaya itu butuh bukti, ya belajar itu buktinya. Kalau kita bilang orang percaya tapi kita tidak baca Alkitab setiap hari, kita belum dibilang orang percaya. Idealnya memang kalau kita mau percaya, ya percaya itu 100% kan. Tidak ada kepercayaan itu 99%. Kepercayaan itu ya 100%, percaya ya percaya. Kita tidak perlu mengerti Alkitab 100% sulit. Tebelnya segitu Bapak. Ya kalau agama lain kitabnya tipis, dihafalin gampang. Kita tebel ayo, saya yakin hafalkan kitab Kejadian, tidak mungkin hafal. Sulit. Tapi setidaknya ada progres ke arah sana. Oh, pengertianku bertambah setiap hari. Pengertian di kitab ini bertambah. Orang kalau percaya Alkitab itu pasti menemukan banyak cara untuk belajar. Tuhan juga mengajarkan kepada Israel kan. Dia mengajarkan syahadat yang tadi saya sebutkan itu. Caranya juga diajari, tempel di mana, tempel di tembok, tempel di lengan, di dahi, semuanya tempel supaya hafal. Ada banyak cara Bapak Ibu. Dan jejak ini, jejak iman yang sempurna ini anugerah Bapak Ibu. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Balik lagi, kalau kita pakai kekuatan sendiri sombong. Ini anugerah. Jadi bagaimana kita memposisikan diri di hadapan Tuhan? Minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau meninggalkan jejak yang mengikuti jejak Tuhan yang sempurna, supaya aku juga meninggalkan jejak yang sempurna. Kalau kita tanpa pertolongan Tuhan, mustahil. Contohnya begini. Kenapa Yesus itu lahir dari keturunan Yehuda? Padahal anaknya Yakub yang paling keren, yang paling terkenal adalah Yusuf. Sampai matinya pun tulangnya dibawa ke tanah Kanaan kan? Yehuda tidak terkenal sama sekali. Yehuda itu berjinah Bapak Ibu. Sama siapa? Sama menantunya sendiri. Yusuf
Dia digoda Cik Potifar menolak, Bapak Ibu, bisa lari. Yusuf menjaga kekudusannya dengan baik. Yehuda tidak. Tapi kenapa Yesus lahir dari keturunan Yehuda? Karena jejak iman itu, kekuatan dari Tuhan itu anugerah bukan usaha kita. Itu yang pengen Tuhan ajarkan kepada kita. Bukan berarti, berarti tidak perlu menjaga kekudusan. Oh, ini yang salah. Pemahaman-pemahaman ini yang salah. Jadi semuanya itu anugerah. Kita juga menjaga hidup di dalam kekudusan. Maka anugerah itu pasti mengikuti. Saya akan selesai di sini. Saya undang pemain musik dan tim pujian untuk maju ke depan. If you will not be forgotten as soon as you are dead, either write something worth reading or do something worth writing. Artinya gini, kalau kita tidak ingin dilupakan setelah kita mati, tulis sesuatu yang layak untuk dibaca dan lakukan sesuatu yang layak untuk ditulis. Itu jejak iman kita. Kalau kita tidak bisa menulis, lakukan sesuatu yang bisa diingat oleh orang di sekitar kita sehingga itu layak ditulis. Biografinya siapa, jejak imannya keren. Kalau kita tidak bisa bertindak, tulis sesuatu yang layak untuk dibaca. Supaya ketika kita meninggalkan dunia ini, ada jejak yang mulia yang kita tinggalkan kepada orang di sekitar kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak. Kita nyanyikan lagu ini, melangkah bersama dengan Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Tuhan
serta kita. Jangan kita berjalan sendiri, pasti tersesat. Tuhan sudah meninggalkan jejaknya di dalam Alkitab. Kita tinggal mengikuti Dia. Kadang-kadang kita nakal, melenceng dari langkahnya Tuhan. Balik, kembali ke jalannya Tuhan. Kalau kita benar-benar mau meninggalkan jejak yang sempurna itu, untuk orang di sekitar kita, untuk orang terdekat kita, tidakkah kita peduli kepada generasi di bawah kita, kepada orang-orang di sekitar kita? Kembali ke jalannya Tuhan sebelum kita berjalan melenceng terlalu jauh. Tidak akan ketemu dengan jejaknya Tuhan, Bapak. Kembali ke jalannya Tuhan. Kalau ada tekanan, kalau ada godaan, itu wajar. Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Kita tidak perlu pusing dengan kutuk, dengan intimidasi daripada iblis. Tuhan sudah patahkan kuasanya. Bahkan maut pun Tuhan patahkan. Apalagi yang kita khawatirkan? Apalagi yang perlu kita pusingkan? Bukankah lebih bijaksana kalau kita fokus mengikuti Tuhan, fokus mengikuti jejaknya Tuhan? Ya Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, sertai setiap kami Tuhan, sertai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan firman-Mu, agar kami tidak salah langkah Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Kami mau mengikuti langkah-Mu Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan sekali lagi, saya minta Bapak Iwanto ingin turun pimpin kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Inilah Tuhan, satu pengakuan kami lewat pujian ini, karena kami sadar kami tidak memiliki kekuatan dan kemampuan. Terlebih pada pagi hari ini, setelah kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, Engkau sudah memberikan jejak iman yang sempurna, teladan yang sempurna,
yang harus kami ikuti Tuhan. Sebab itu kami sadar kami tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi biarlah lewat firman-Mu dan Roh Kudus itu yang memampukan kami. Karena Engkau sendiri yang sudah menjadi teladan. Engkau yang sudah meninggalkan Tuhan tahta-Mu dan turun ke dunia menjadi hamba dan manusia. Dan tidak selesai di situ Tuhan. Terus diteruskan dengan ketaatan sampai Engkau mati tersalib. Sebab itu mari Tuhan, Engkau tolong kami. Engkau tolong kami bersama umat-Mu ya Tuhan. Supaya sungguh-sungguh dalam perjalanan kami yang masih Engkau izinkan ini Tuhan. Kami boleh ikuti jejak daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati oleh Engkau lewat firman-Mu. Kiranya Engkau tetap memampukan kami. Dan jangan Kau pernah melepaskan dan tinggalkan kami. Kami membutuhkan Engkau Allah. Kami sangat membutuhkan Engkau terlebih di dalam hari-hari dan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami bersama umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Engkau ungkapkan lebih lagi Tuhan, supaya di dalam masa mudanya benar-benar Engkau yang sudah memanggil dan Engkau melengkapi dan memakainya. Di dalam pengurapan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat-Mu. Dan kami yang sudah diberkati, maka kami juga berdoa untuk umat-Mu yang tidak bisa hadir. Kiranya Engkau lawat mereka, karena Engkau sudah melawat dan memberkati kami. Kalau mereka Tuhan dalam keadaan lemah, sakit, kuatkan dan sembuhkan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, di dalam hari-hari yang kami hadapi saat ini, mari kiranya Tuhan berkemurahan kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Baik di tempat ini mau di mana-mana. Melindungilah Tuhan dari pandemi COVID ini Tuhan. Supaya sungguh Tuhan umat tetap memiliki gairah untuk beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga untuk pemerintah kami. Tuhan beri Bapak Presiden dan stafnya sampai kepada jajaran yang terendah. Engkau juga berkati mereka Tuhan. Dan berikan mereka rasa takut akan Engkau. Sehingga mereka boleh menjalani dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Engkau Tuhan. Dan Engkau juga beri hikmat dan akal budi. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sakaria dan Ibu Hana. Kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan lebih itu Tuhan. Supaya sungguh Tuhan, di mana Engkau sudah percayakan tempat ini, pakai lebih lagi Tuhan, bersama anak dan menantunya. Terima kasih, kami percaya ini akan lebih Tuhan berkembang dan bertumbuh. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan pulang. Kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Kiranya umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, berkati mereka Tuhan. Di dalam rumah tangga, nikah, usaha, bisnis, dan tanah ladang mereka. Terutama Tuhan hari-hari ini benar-benar Tuhan kami membutuhkan perlindungan daripada Engkau bersama umat-Mu. Dari pandemi COVID ini Tuhan. Terima kasih. Dan juga Tuhan kota ini Engkau juga mau selamatkan. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah. Yaitu damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus lewat korbannya, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Yang percaya katakan amin.